channel YouTube saya, Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morula IVF Jakarta di Menteng. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan hormon prolaktin. Jadi hormon prolaktin ini mungkin lebih dikenal sebagai hormon air susu. Umumnya hormon prolaktin ini akan meningkat kalau atau sesudah terjadi persalinan, apakah persalinan normal atau persalinan melalui seksualia dengan tujuan meningkatkan produksi air susu yang ditujukan buat bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, hormon prolaktin secara alami akan meninggi jika sudah melahirkan, dan produksi air susu tentu akan meningkat. Akibat peninggian hormon prolaktin ini, maka ibu-ibu yang baru melahirkan umumnya tidak segera mendapatkan siklus haidnya kembali. Nah, ini juga sering menjadi pertanyaan, kenapa belum haid lagi setelah melahirkan. Jadi dengan adanya hormon prolaktin yang meninggi, produksi air susu keluar, biasanya produksi atau fungsi indung telur untuk menumbuhkan sel telur akan terhambat. Akibatnya tidak ada sel telur yang tumbuh walaupun normalnya tumbuh. Jadi dengan sendirinya ibu yang habis melahirkan umumnya tidak haid atau haidnya belum teratur. Oleh karena itu sering untuk bisa mencegah atau mengatur kehamilan sesudah melahirkan, ibu-ibu umumnya dianjurkan untuk menyusui bisa 1 tahun sampai 2 tahun, sehingga peluang hamil tentu akan berkurang. Tapi harus hati-hati bahwa pada setiap saat kalau hormon prolaktinnya turun, bisa saja sel telur tumbuh sebelum haid terjadi sehingga bisa terjadi kehamilan. Tetapi dalam keadaan tertentu, walaupun tidak hamil atau tidak habis melahirkan, hormon prolaktin atau hormon air susu ini bisa saja meninggi. Misalnya mungkin konsumsi obat-obat tertentu, atau bisa juga ada semacam sel tumor di otak yang disebut kelenjar hipofisa. Nah, bisa terjadi tumor, apakah kecil atau ukuran besar, yang biasanya kita baru ketahui kalau terjadi gangguan haid atau tidak haid dan ternyata prolaktinnya tinggi. Dalam rangka mencari penyebab kenapa prolaktinnya tinggi, tidak ditemukan faktor lain, tapi mungkin masalahnya adalah di otak. Oleh karena itu kita harus melakukan pemeriksaan yang disebut MRI untuk melihat apakah memang benar ada tumor di otak. Kalau ada, tentu tumor di otak ini maksudnya tumor di hipofisa yang memproduksi hormon prolaktin ini. Kalau ada, umumnya tentu harus diberikan obat-obat yang berfungsi menurunkan kadar hormon prolaktin ini supaya tumornya misalnya tidak membesar, dan juga supaya hormon prolaktinnya tidak mengganggu fungsi indung telur. Akibatnya kalau fungsi indung telur terganggu, tentu telur tidak bisa tumbuh akibat hormon prolaktin tadi, dan haid menjadi tidak teratur atau tidak haid, dengan sendirinya tidak bisa terjadi kehamilan. Tapi sering juga tingginya kadar hormon prolaktin ini kita tidak tahu secara pasti penyebabnya, karena aktivitas fisik yang berlebihan saja bisa meningkatkan juga hormon prolaktin. Tapi kalau didapatkan haid yang tidak teratur atau tidak haid dan pasangan suami istri mau hamil, antara lain yang kita harus periksa adalah hormon prolaktin. Kalau memang hormon prolaktinnya tinggi, maka harus diberikan obat-obat penurun kadar hormon prolaktin. Kalau hormon prolaktinnya bisa dikontrol, fungsi indung telur kembali normal, sel telur bisa tumbuh. Kalau tidak ada kelainan lain dari organ reproduksi maupun pada suami, maka dengan sendirinya akan bisa terjadi kehamilan. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami
dan membantu pasangan suami istri yang mungkin pernah mengalami kadar hormon prolaktin yang tinggi untuk bisa terjadi kehamilan. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.